Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Sobat, biasa dipanggil Sobat. Bersama teman saya Anwar Anas, biasa dipanggil dengan Anas. di video pertama kali ini saya akan membahas tentang kopi. Jadi sebelumnya saya sudah pernah berkolaborasi bersama Mas Anas, itu ya membahas tentang kopi tapi melalui live di Instagram. Kebetulan waktu live itu habis live banyak teman-teman yang komentar, banyak yang request kenapa tidak buat YouTube aja. Jadi akhirnya saya rembukan bersama Mas Anas bagaimana kalau kita membuat YouTube, dan akhirnya rembukan itu jadilah kalau kita akan membuat YouTube ya Mas Anas. Jadi kita akan membuat video tentang kopi. Jadi di event pertama kali ini kita mengambil judul mengenal kopi dari hulu sampai ke hilir ya Mas Anas ya. Jadi kita emang lagi masih awal-awalan ya di YouTube ini Mas Anas ya. Jadi masih awal, masih pemula, pastinya ya kita cuma sekedar sharing-sharing aja. Jadi saya akan sharing-sharing bersama Mas Anas, dan kebetulan ini kita juga buat video sekalian ya Mas Anas. Ya, Sharingnya itu di video agar kita nanti upload ke YouTube bisa bermanfaat bagi yang lihat ya, ke teman-teman lah, intinya gitulah. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan ya. Jadi event pertama kali kita ini adalah mengenal kopi dari hulu sampai ke hilir ya. Bukan halu ya Mas Anas ya. Kalau Ya. lagi lindur. Jadi kita mengenal kopi dari hulu sampai ke hilir. Jadi mulai awal yaitu penanaman kopi sampai proses panen terus sampai akhir dong. Ya. Itu ada beberapa segmen ya Mas ya. Berapa itu kemarin itu? Untuk segmen kita kemarin 1 sampai 5 ya. Yang pertama 1 sampai 5 kopi dari hulu, Iya. petani ya. Kemudian Iya. proses penggilingan kopi, kemudian roasting kopi, baru masuk ke penyeduhan kopi atau biasanya disebut perannya sebagai seorang barista. Baru yang kelima ini nanti kita minta respon dari teman-teman dari YouTube, dari teman-teman kita di kafe, di kedai, teman-teman kita main. Iya. Apa aja sih hal yang menarik dari kopi? Pokoknya yang unik-unik aja. Iya. Oke, langsung ya Mas, kita masuk ke pembahasan. Jadi sebelumnya untuk masuk ke pembahasan, kalau kita tidak mengenal sejarahnya ini kan kurang enak lah ya. Jadi kita akan membahas sedikit tentang sejarah munculnya kopi. Jadi gini Mas Anas, saya itu pernah membaca sebuah buku, yakni buku karya anak pesantren, karya anak Lirboyo. Itu judulnya terjemah Taklim Muta'alim Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi di situ itu ada pembahasan mengenai kopi. Jadi kopi itu pertama kali muncul di daerah dataran tinggi, daerah Afrika, daerah Ethiopia. Itu suatu hari itu ada seorang pengembala domba melihat domba tersebut itu semakin berenergi, aktif gitu ya? Iya, Pada aktif. biasanya gitu. Iya, tidak seperti biasanya. Lalu si pengembala ini merasa heran. Mencari tahu. Kemudian pengembala ini mencari tahu, ternyata melihat domba si pengembala tersebut memakan sebuah kayak cherry itu makanan. Iya, buah kopi. Nah, kopi itu kemudian si pengembala memetik lalu mengonsumsinya. Nah, pengembala ini merasakan hal yang aneh, yaitu dia tidak merasa ngantuk, kemudian stamina-nya terjaga, intinya semakin aktif itu tadi. Nah, jadi dari sini itu ya, emang zat terpenting kopi itu adalah kafein. Nah, ya kafein ini yang akan menjaga, membantu agar kita tidak ngantuk, kemudian menjaga stamina. Dan juga dulu itu kopi itu lebih dominan diminum oleh para orang sufi. Dari Arab itu. Iya, jadi orang sufi itu mengonsumsi kopi
untuk bertakarub mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sarana itu Mas. Nah, iya. Kan orang sufi itu, orang Islam itu kan biasanya ya ada yang sholat malam ya Mas, sholat tahajud. Nah, itu bagaimana dia menjaga rasakan biar tidak ngantuk itu ya. Itu dengan mengonsumsi kopi. Jadi staminanya terjaga dan tidak ngantuk. Akhirnya para orang-orang sufi minumnya kopi. Jadi kita tidak heran kalau seorang kiai atau ustadz, santri minumannya kopi. Nah, itu menurut sekilas bacaan saya di buku tadi ya. Kalau menurut pandangan Mas Anas gimana? Jadi sebenarnya hampir sama Mas ya untuk referensi sejarah kopi ya. Cuma ada sedikit perbedaan mungkin. Jadi kita agak ke belakang Mas, sebentar Mas ya. Kita agak ke belakang sebentar. Pada abad ke-9 kopi memang ditemukan di dataran tinggi di Afrika Mas ya. Tepatnya di Ethiopia tadi ya. Iya. Secara spesifik daerahnya di daerah Abyssinia. Tapi pada waktu itu masyarakat Abyssinia itu belum tahu arahnya mau konsumsinya seperti apa, belum jelas gitu loh Mas. Nah, karena pada waktu itu yang sering mengkonsumsi itu bangsa di Arab tadi. Iya. Ya. Tapi pada waktu itu masyarakat Abyssinia itu memang komoditas kopinya hanya untuk komersil jual beli aja. Jadi dijual dari Abyssinia ke Yaman oleh bangsa Arab tadi. Iya. Pada abad ke-17 bangsa-bangsa Eropa itu mulai membudidayakan untuk tanam kopi. Iya. Tapi sayangnya di sana iklim atau cuacanya itu nggak cocok Mas untuk ditanam kopi. Nah, akhirnya kopi tadi itu ditanam di daerah jajahan mereka. Iya. Nah, contohnya seperti Belanda itu menanam kopi pertama kali di Indonesia. Yang kita kenal ini ya, kopi sekarang itu istilahnya di Indonesia itu yang menanam si Belanda. Jadi untuk istilah kopi sendiri memang agak sedikit panjang Mas ya. Cuma saya ambil sedikit artikelnya ya di kopi Indonesia ini ya. Jadi kata kopi Indonesia itu diserap dari bahasa Belanda yang awalnya kopi kemudian diambil mudahnya menjadi kopi itu tadi. Tapi awal mula dulu keluarnya dari Arab ya Mas? Iya. Yaitu kohwa. Kohwa yang berarti kuat tadi. Iya. Tapi pada saat itu kata kohwa tadi itu merujuknya ke minumannya Mas, bukan tanaman kopinya. Jadi identik dengan minuman yang hangat kemudian dihidangkan hangat di gelas itu dinamakan kohwa tadi. Iya. Itulah kurang lebih. Ya. Jadi itulah kurang lebih sejarah singkat munculnya kopi ya misalnya. Ya sebenarnya sih panjang, cuma kan kalau dihabiskan di sejarah kopinya bisa habis nih terus. Nah iya, langsung aja kita Mas. Jadi kita langsung masuk ke segmen selanjutnya ini, yaitu penanaman kopi sampai ke proses panen ya. Tapi sebelum itu saya mau bertanya Mas Anas. Iya. Itu ada berapa varian sih sebenarnya kopi? Jenis-jenis kopi itu ya. Iya, jenis kopi itu ada berapa? Jadi begini Mas, untuk jenis-jenis kopi atau biasanya disebut dengan varietas atau kelompok kopi itu memang sebenarnya banyak. Tapi untuk petani Indonesia biasanya membudidayakan kopi itu yakni ada 4 macam. Yang pertama Arabica, Robusta, Liberica, kemudian Excelsa. Dalam masing-masing kopi ini mempunyai spesifikasi berbeda-beda Mas. Contohnya seperti kopi Arabica. Kopi Arabica ini memang sedikit berbeda dari kopi yang lainnya, seperti Robusta dan sebagainya ya. Harga jualnya pun lebih mahal karena mulai proses penanamannya sampai proses panennya itu agak lebih sulit daripada yang lainnya. Untuk rasa jelas kualitasnya lebih baik daripada yang lainnya. Yeah. Nah, untuk kopi Arabica ini cenderung ke rasa asam, tapi asamnya lebih variatif. Contohnya seperti asamnya jeruk, kemudian anggur dan sebagainya. Untuk kopi Robusta ini yang kedua, Robusta cenderung rasanya ke pahit. Nah, untuk proses penanamannya sampai proses panennya lebih mudah daripada Arabica. Nah, gitu. Untuk kopi Liberica dan Excelsa memang jarang sekarang Mas dibudidayakan petani sama konsumsi. Ya kalau di coffee shop kan sekarang yang lebih dominan itu ya itu Robusta sama Arabica. Ya. Oke lanjut. Nah jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi meskipun belum
sempurna ya apa namanya varietasnya belum sempurna, cuma 4 itu sudah cukup lah untuk mewakili 4 itu varietas sudah kopi cukup tadi. ya. Iya betul. Oke, langsung lanjut ya Mas Anas ya. Kita masuk ke penanaman kopi sampai proses panen ya. Tapi sebelumnya ini Mas Anas, aku juga punya pertanyaan Mas. Kan dari mulai penanaman kopi sampai proses apa namanya tadi panen itu kan pasti ada yang memproses atau yang biasa menangani kita sebut ya menangani, atau yang biasa kita sebut petani kopi. Betul, nah kopi. Ini pertanyaannya yaitu seberapa pentingkah peran petani kopi itu? Oke, cukup klasik ya pertanyaannya. Iya. Jadi seberapa pentingkah seorang petani kopi ya? Iya, perannya itu. Jadi gini Mas, petani itu kan dia apa namanya menangani di bidang hulu ya, dari atasnya dulu ya. Jadi menurut saya kalau dari hulunya udah nggak beres, nanti ke hilirnya pun juga efeknya juga nggak beres Mas. Jadi memang dijaga dari atas dulu, konsisten mulai penanaman sampai perawatan sampai proses panen, sortirisasi biji tadi, pemilihan biji tadi itu harus benar-benar konsisten. Gitu. Jadi nanti efeknya kemana? Efeknya ke harga jual, kemudian ke rasa Mas. Yang paling penting sih rasanya tadi, karena kita kan apa namanya mewakili penilaian dari rasanya tadi. Begitu. Sangat berat bagi petaninya, karena mungkin prosesnya terlalu panjang tadi membuat si petani dikategorikan sebagai peran yang sangat penting tadi Mas dalam perkopian. Gitu. Jadi itulah peran seorang petani kopi sabar. Ya. Memang sangat harus sabar karena prosesnya sangat panjang banget ya Mas. Nah, karena gini Mas, proses mulai dari penanaman sampai proses panen itu nggak sebentar prosesnya. Itu yang menjadi petani itu harus benar-benar apa namanya lama itu prosesnya Mas. Iya, harus sabar ya Mas. Sabar lah. Telaten gitu ya. Ya. Nah, itu adalah peran pentingnya seorang petani kopi ya Mas. Sangat berat sekali ya Mas. Oke, untuk peran sudah, sekarang kita masuk ke tugas-tugas petani Mas. Jadi tugas dari mulai nanam sampai itu tadi apa sampai panen ya. Oke, yang pertama yang kita perlu ketahui adalah petani itu pastinya lebih ke teknis ya, lebih ke lapangan dia pastinya, soal menanam, merawat sampai panen mesti ke lapangan ya, kebun. Iya. Jadi yang pertama dilakukan seorang petani adalah memilih biji kopi apa yang mau ditanam. Jadi kan ada banyak tuh Mas, ada 4 tadi kan, Arabica, Robusta, Liberica dan Excelsa. Jadi yang pertama dilakukan adalah menentukan ketinggian penanaman kopi tersebut. Jadi contoh seperti Arabica. Untuk kopi Arabica itu cocok ditanam di ketinggian 400 ke atas Mas. Nah, jadi kalau ditanam di bawah 800 dia nggak akan tumbuh karena khusus di daerah yang ketinggiannya atas ya. Untuk kopi Robusta di ketinggian 400 sampai 800 sudah bisa ditanam Mas kopi Robusta. Ya, untuk kopi Liberica dan Excelsa bisa menggunakan dataran rendah. Soalnya 0 sampai 500 bisa ditanamin tadi. Iya. Kopi Robusta, kopi Arabica sama Excelsa tadi. Iya. Selanjutnya setelah pemilihan biji sudah ditentukan, baru menyiapkan lahan dan pohon peneduh. Iya. Nah, untuk apa namanya pemilihan tanah biasanya mencari yang subur. Nah, itu Mas. Jadi yang mudah ditanamin oleh kopi tersebut. Lalu untuk pohon peneduh biasanya sebentar. Untuk apa namanya keasaman tanah tersebut juga perlu diperhatikan Mas. Untuk kopi Robusta biasanya sekitar 4 sampai 6 pH. Nah, untuk kopi Arabica biasanya di angka 6 sampai 7 pH. Jadi kemudian setelah menentukan lahan, baru Mas kita menanam pohon peneduh tadi. Karena kopi itu sebenarnya dia memang membutuhkan sinar terik matahari Mas ya. Cuma enggak sepenuhnya. Mungkin ya sekitar 50% lah untuk terpapar sinar matahari tadi. Jadi membutuhkan atmosfernya aja supaya panas gitu aja. Iya. Biasanya yang digunakan para petani adalah untuk pohon peneduh itu bisa menggunakan pohon yang mudah perawatannya seperti pohon sengon sama lemporo gitu. Nah, gitu. Luas banget ya. Iya, sebenarnya banyak banget sih Mas. Tapi ini kan kita ambil sedikit-sedikit aja. Kemudian lanjut Mas ya, setelah pemilihan bibit, kemudian sudah ditentukan lahan sama peneduh pohonnya, baru kita menanam bibit kopi tersebut. Tapi biasanya Mas, para petani itu nggak langsung menanam
biji kopi ke tanah langsung, dia memakai polybag kecil itu tadi. Iya. Nah, polybag kecil tadi baru dipindahkan ke media tanah. Seperti itu. Setelah penanaman baru kita masuk ke perawatan tanaman kopi, Mas. Iya. Nah, yang pertama biasanya dilakukan adalah penyulaman tanaman kopi atau mengganti tanamannya rusak atau diduga sudah mati tanaman itu. Nah, jadi tujuannya apa? Supaya tanaman kopi tadi yang udah mati atau udah rusak bisa diganti dengan yang baru, Mas. Penyulaman itu tujuannya seperti itu. Iya. Ya, yang kedua adalah pemupukan, Mas. Pemupukan kopi. Nah, dipupuk gitu loh, Mas. Iya. Biasanya kopi dipupuk menggunakan bahan-bahan organik lah, bisa lah, Mas. Organik. Jadi Ya, kayak tumbuhan Ya, jatuh. daun-daunan itu Iya. dipupukkan, bisa diolah menjadi Diolah pupuk menjadi- organik. Oh iya iya. Setelah dipupuk, biasanya kalau dipupuk itu 1 tahun itu sekali. 1 tahun. Jadi nggak setiap Oh. hari gitu, nggak, Mas. Nggak, Tahun sekali iya. itu ya. Kemudian setelah dipupuk baru kita memangkas pohon kopi tadi. Tapi yang dipangkas bukan batang dari bawah, nggak, Mas ya. Iya. Jadi batang-batangnya aja. Oh. Ada 2 tipe, Mas, pemotongan. Yang pertama pemotongan batang tunggal, yang Iya. kedua pemotongan batang yang ganda. Jadi untuk pemotongan batang tunggal biasanya dipotong pada tanaman-tanaman yang bercabang banyak, seperti kopi arabica. Iya. Nah, untuk pemotongan tanaman kopi yang ganda biasanya dilakukan pada kopi robusta, Mas. Itu ada robusta ya. Ya. Iya. Setelah pemotongan tumbuhan kopi tadi, baru kita masuk ke pembersihan tumbuhan-tumbuhan yang nggak diinginkan nih, Mas, di sekitar kopi. Oh iya iya. Nah, jadi iya. kayak rumput gitu loh, Mas. Nah, itu Iya. dibersihkan. Itu juga ngaruh ya. Nah, ngaruh ya. nanti di pertumbuhan kopi tadi. Bakalan ngaruh ya ya. Setelah dibersihkan, barulah kita setelah dibersihkan pastilah setiap perawatan kopi, perawatan tumbuhan pasti ada penyakit, Mas. Nah, biasanya sering dilihat pada tanaman kopi itu adalah daunnya. Di daun. Iya, Iya. pengaratan daun tadi. Iya. Nah, itu harus diambilin, Mas, Hmm. supaya nggak menyebar ke daun-daun yang lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah proses panen. Nah, jadi biasanya tanaman kopi, budidaya kopi itu ya, baru bisa dipanen. Untuk kopi robusta itu sekitar 2,5 sampai 3 tahun baru berbuah gitu, Mas, cerinya. Iya. Nah, untuk kopi arabica sendiri memang membutuhkan waktu lebih lama daripada kopi robusta. Untuk kopi arabica 3 sampai 4 tahun baru bisa berbuah. Dan panen rayanya biasanya di umur 7 sampai 9 tahun. Jadi arabica ini yang paling lama. Iya, ya itu yang Panjang membuat banget. dia harganya mahal dan Hmm. rasanya juga lebih. Oh, tapi kalau soal baik. rasa juga nomor 1 ya, Mas? Iya, Iya, iya. Ya, jadi gini, biasanya untuk pemanenan kopi itu bisa dilihat dari warna si cherry biji kopi tadi. Iya. Jadi biasanya untuk awal itu warnanya hijau, Mas, yang masih muda. Hmm. Kemudian yang setengah matang itu warna kuning, dan yang matang itu warna merah. Ada yang matangnya agak tua, ini yang kelewatan masa panen. Jadi yang baik adalah proses Ketik. panen kopi atau petik biji kopi pada warna Merah. merah. Oh. Ya kurang lebih seperti itulah, teman-teman, Tuh. proses kopi Mulai dari- segmen kita yang dari kopi dulu. Iya, jadi itulah tadi yang dijelaskan oleh Mas Anas, mulai dari penanaman kopi sampai menuju ke panen ya, Mas Panen. Anas. Ini lebih singkatnya Singkatnya begitu seperti ya. itu. Jadi kalau soal penanaman kita itu kalau kita itu lebih enak itu lebih enjoy itu langsung ke lapangan gitu ya, Mas, belajar ke lapangan Itu gitu. lebih detail nanti, Mas. Nah, jadi kita lebih tahu, terus kita juga pastilah dapat pengalaman di lapangan itu bagaimana. Nah, jadi mungkin di video kali ini cuman gitu aja. Iya. Kita akan ketemu di segmen kedua, yakni dengan judul proses pengeringan biji kopi. proses pengeringan biji kopi. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya, yang baru nonton video kita, baru ikut join video kita, jangan lupa nanti di kolom komentar kita sharing bareng kok. Nah, Kita pasti iya, iya. terima kok Iya. respon dari teman-teman. Kita ini ya masih emang baru ya Iya, di baru, YouTube ya. Baru pertama kali ini malah. Jadi kita di sini cuma kita akan sharing-sharing. Jadi kalau kita buat video yang bermanfaat lah, sebermanfaat mungkin gitu ya. Jadi
Itu saja. Saya dan Mas Anas akan undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kalau bila ada salah ya kurang lebihnya mohon maaf ya. Karena masih baru pertama kali ya gitu ya. Udah itu saja, cukup sekian dari saya. Saya Ubaidillah Sofak undur diri. Saya Anwar Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.